Apa benar sekarang ini di Amerika Serikat sedang krisis BBM, krisis pangan dan sebagainya ya? Malah kalau saya ini menyebutnya desa teman-teman bukan kota. Apa hanya satu RT gitu barangkali ya kalau di Indonesia? Hmm? The stain is still there. Yeah, maybe need to soak with the bleach or something. Nah teman-teman, mumpung kita sedang berada di kota dan kebetulan saya lagi ngisi BBM, ngisi bahan bakar, saya ingat salah satu komentar dari teman kita yang mana beliau menanyakan, Mbak, apa benar sekarang ini di Amerika Serikat sedang krisis BBM, krisis pangan dan sebagainya ya? Ya saya memahami pertanyaan teman ini karena memang akhir-akhir ini beritanya gencar banget ya teman-teman tentang ya yang memberitakan di Amerika Serikat krisis pangan dan sebagainya ya. Kalau saya sendiri tidak bisa menjawab atau mewakili keseluruhan dari Amerika Serikat teman-teman, karena kalian tahu Amerika Serikat itu luas banget. Tetapi saya bisa menjawab apa ya dari apa yang saya alami dan saya rasakan khususnya di tempat area di mana kita tinggal ini saja dan menurutku tidak ada teman-teman ya di sini itu krisis bahan bakar maupun krisis pangan, terutama bahan bakar mudah banget didapatkan daripada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kemarin waktu kita mudik kan kita mau ngisi bahan bakar di Pertamina saja syaratnya macam-macam ya teman-teman. Kalau di sini enggak. Terus harga bahan bakar juga terjangkau. Dari pertama perang Iran kemarin ya, itu naiknya enggak drastis atau signifikan gitu ya teman-teman. $3.49 itu. Dan sampai sekarang ya tetap sama harganya segitu. Lalu menjawab tentang apakah di Amerika Serikat ada krisis pangan, untuk menjawabnya saya ini ya teman-teman ya, saya berpikir ini pikiran saya saja ya, istilah ketahanan pangan yang tidak aman atau krisis pangan itu barangkali ya teman-teman sengaja dikaburkan dengan istilah kelaparan untuk membuat kita berpikir bahwa seseorang yang didefinisikan oleh USDA, ini tempat di mana Bapak White bekerja ya, sebagai tidak aman pangan berisiko kelaparan. Sementara USDA bergantung pada laporan mandiri dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka merasa mungkin tidak dapat membeli cukup makan untuk memenuhi kebutuhan semua orang di rumah tangga mereka pada titik tertentu selama setahun. Jadi jika kita merasa tidak yakin dapat memberi makan keempat anggota keluarga kita pada suatu hari dalam setahun, kita dianggap tidak aman pangan gitu loh teman-teman ya, untuk seluruh anggota rumah tangga. Sepanjang tahun terlepas dari apakah kita benar-benar melewatkan makan atau tidak. Jadi ya kayak kabur gitu ya. Ini menurutku loh teman-teman ya. Sekarang gini aja, tanyakan pada diri kita. Pertanyaannya seperti ini. Kapan terakhir kali kita bertemu orang Amerika yang benar-benar menurunkan berat badan karena tidak mampu membeli makanan? Kapan terakhir kali kita mendengar tentang orang Amerika yang meninggal karena kelaparan, Rek? Tingkat obesitas itu tertinggi terdapat di antara orang Amerika yang paling miskin, teman-teman ya. Termasuk kita, Pak White. Jadi seperti itu Rek, khususnya di area di mana kita tinggal ini aja teman-teman tidak ada krisis pangan atau kelaparan di sini. Barangkali itu hanya ya sekedar berita-berita kabur atau gimana gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf saya nggak bisa memberikan detail jawaban yang tepat ya barangkali karena saya juga awam soal seperti ini ya dan saya sendiri terus terang tidak pernah mengikuti berita-berita seperti itu teman-teman ya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat di sini ya itu yang akan saya ucapkan, akan saya ungkapkan ya.
bukan berpatokan pada berita ini, berita itu, berita sana, berita sini gitu enggak. Tapi memang benar teman-teman untuk groceries, harga-harga bahan pokok memang ada kenaikan ya, kenaikan sedikit itu ada. Itu saja yang bisa saya jelaskan barangkali ya teman-teman. Ya semoga jawaban saya seperti ini ya tidak mulek dan bisa menjawab rasa penasaran kalian, khususnya teman kita tadi yang sudah melontarkan pertanyaan. Nutella I get yesterday already. You got shoes, man. You still want a pair? Wait. No, this is perfect. Setelah selesai belanja, ini kita mau makan siang dulu teman-teman ya, sekalian saja. Nanti habis makan siang baru kita pulang, mengantar belanjaan, membawa belanjaan pulang, dan ya sehabis itu nanti siang rencananya kita mau berpetualang lagi. Tadi anak-anak minta kita main ke telaga teman-teman, ke danau. Jadi ya kita turutin saja mumpung mereka masih libur sekolah ya. Karena 2 minggu lagi mereka bakalan masuk sekolah. Jadi ya enjoy the time selama liburan dengan anak-anak teman-teman. Kita turutin saja apa kemauan mereka. Karena ya nggak jauh kok dari rumah. Untuk danau yang akan kita tuju nanti. Tapi sekarang yang penting kita makan siang dulu rek. Lapar ini. Nah, get your height and then take turn version. What? You don't want my spoon? But it's broccoli cheese. Want it? Yeah, thank you. Wow, really? Really? Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Ini restoran lokal, murah. Satu porsi ini sekitar $10, murah. Help. Go. Yeah. Ya Allah. Anu bi. Look.
Virja, yeah, please. Come on. I can carry the water. I can carry the water. Here. Can I just leave it in the plastic bag? Yes, you can. I don't know. You cannot close it if you're not tidy it. Ini adalah courthouse dari Kabupaten Franklin, teman-teman. Ini di kota Hampton. Setelah tadi kita sempat pulang ke rumah untuk unload groceries maupun istirahat sebentar, sekarang kita berada di jalanan lagi, rek. Terus kayak supir truk kayak wis ra mandek-mandek. Gak berhenti-berhenti di jalannya ya, teman-teman. Ini kita sudah berada di area kota Hampton, tepatnya kita akan menuju ke sebuah danau yang terletak di pinggiran kotanya ya, teman-teman. Saya beberapa kali pernah ke danau ini dan tempatnya cakep, tempatnya cantik. Ini nama danaunya adalah Big Lake. Dan yang menarik dari danau ini, itu ada semacam air terjunnya, teman-teman. Ya, bukan air terjun alami sih, air terjun buatan, tapi cakep. Kita lihat seperti apa nanti saat kita sudah tiba di air terjunnya ya, teman-teman. Untuk danau ini juga menawarkan berbagai macam destinasi. Misalnya kalau kita mau ngecamp, kita bisa ngecamp di sini gitu ya. Tinggal bayar per malamnya berapa. Mau ngecamp pakai tenda atau ngecamp pakai camper atau RV gitu ya. Tentu untuk biayanya per malam juga beda-beda ya, teman-teman ya. Seperti itu. Dan campgroundnya ada di sini. Nah, ini sebentar lagi kita akan belok ke kiri. Ini adalah campground dari Big Lake, teman-teman. Sebenarnya kita sudah pernah ke sini beberapa kali ya, cuman nggak ngecamp, cuman berwisata seperti ini saja. Untuk ngecamp belum pernah sama sekali, jadi saya belum bisa kasih info ke kalian berapa dolar per malam kalau untuk ngecamp membawa RV atau camper ya. Di sini juga tersedia berbagai macam site ya. Ada yang site untuk RV seperti ini, ada juga site untuk tenda. Untuk RV sendiri ada yang komplit, ada yang enggak komplit. Yang komplit biasanya ada instalasi air, listrik, dan septic tank. Sementara yang enggak komplit itu biasanya cuma air dan listrik saja. Sementara septic tanknya enggak ada, teman-teman. Tapi wong ya RV itu ada tempat septic tanknya ya, teman-teman. Untuk sementara biasanya bisa muat beberapa hari gitu sebelum di dump station atau dibuang di tempat septic tank umum. Hi, teman-teman. We're going to see the waterfall. Let's go. Waterfallnya harus turun ke bawah. Coba kita hike di sini, Bun.
Bit Lake atau Telaga Bit ini teman-teman. Cakep. Airnya jernih. Oh ya? Mana? Oh iya, sales for one. Nah, nih. Ayo, Brin. Kita lihat waterfallnya, Brin. Itu teman-teman yang di situ itu. Nggak tahu kedengeran nggak ya kalau di video. Ah ya, for one. Can I eat that? Elderberry. Ya, beris liar loh. Bisa untuk dibuat anu teman-teman, selai. For bird. Ya, betul. Ayo. Ini kalau kita melihat waterfallnya, air mancurnya dari atas ya teman-teman, seperti apa kalau kita lihat dari atas. Tuh. Cakep. That's a big rock. Waterfall. Kita bisa ke bawah juga teman-teman tuh. Kita bisa ke bawah juga. Coba kita lihat view-nya dari bawah aja, Brin. Cantik kan teman-teman. Waterfall dari Telaga Bit. Mirip Tawangmangu apa enggak teman-teman? Beda jauh. Ini kan waterfall buatan ya, air terjun buatan. Kalau Tawangmangu kan air terjunnya dari alam ya teman-teman. Ini tadi kita juga bisa lewat sini, ada jalannya. Yuk teman-teman, kita explore ke sana. Tapi sebentar, bawa sandalnya keliru teman-teman. Jadi kalau aku melangkah ini nembus ke tanah itu. Harusnya bukan untuk hike ini. Slow down. Seperti ini teman-teman kalau view dari bawah. So peaceful ya teman-teman di sini. View-nya. Ini ke sungai bawah kayaknya airnya, aliran airnya. Kalau view-nya dari sini ya seperti ini. Cakep banget. Kedengaran suaranya enggak teman-teman? Enggak tahu ya. Ada, aku pakai mikrofon soalnya. Ini juga ada jalannya yang ke atas sana tuh.
nggak ada pengunjungnya teman-teman, paling ya 1-2 orang hike gitu ya. Ayo Brin, selesai. Aku cuman explore sebentar ini. Sepi banget di sini. Sepi mamring. Aku pernah ke sini itu sendirian teman-teman, jogging di sini. Cakep. Cakep rek, view-nya rek. Kita naik lagi. Harus hati-hati teman-teman ya. Cakepnya susunan batunya teman-teman, bebatuannya kayak candi ya. Saya beri cepet banget sampai sana. Yuk kita naik lagi ya teman-teman. Ayo Brin. Ini kalau punya perahu gitu enak teman-teman. Kesini terus fishing atau mancing gitu enak. Tadi Virgil sama Pak White di sana. Sleeping child. Ini kita di telaga yang satunya. Sebrin iso gandulan yang kono kaya monkey ya. Ini telaga yang kecil teman-teman. Don't so close baby. Middle, follow. I can walk around. Come up. Oh yeah. Okay. It's just practice. Okay. Just here, bro. Nice. Nice. Very pretty nih teman-teman telaganya ya. Hah? He wants me to go back. You have to put it under. Yay! Okay. I can just hear, right? I can just hear, right?
Yeah, right. Nah, teman-teman, setelah selesai dengan perdronan atau kita ngetes drone tadi di pinggir telaga, perjalanan kita lanjutkan kembali, Rek. Tujuan kita kali ini adalah Pak Wahid akan menunjukkan ke kita sebuah rumah yang dulunya pernah ditempati oleh salah satu kakaknya beliau, yang sekarang kakaknya beliau ini pindah ke Oklahoma ya teman-teman. Dulu Pak Wahid ya lupa-lupa inget, sepertinya kata beliau waktu Pak Wahid itu sering main ke sini, itu beliau masih berumur 6-7 tahunan teman-teman. Seperti apa rumahnya kita lihat sebentar lagi kalau Pak Wahid inget ya. Karena beliau lupa-lupa inget gitu loh teman-teman. Tapi saat kita ke Franklin County ini ya, ke Kabupaten Franklin ini, saat kita melewati jalan ini biasanya beliau terus nyelutuk, aku dulu pernah loh di rumah itu sama kakakku tinggal di situ gitu loh, berapa minggu sekali gitu tinggal bersama kakaknya. Kan kakaknya itu waktu Pak Wahid umur 6 tahun 7 tahunan, kakaknya udah menikah, baru menikah gitu ya teman-teman ya. Orang zaman dulu anaknya kan banyak, dan Pak Wahid itu anak nomor 8, jadi bungsunya masih umur 6 tahun 7 tahun, ada kakaknya yang nomor keberapa itu udah menikah gitu loh teman-teman. Dan ini sepertinya rumahnya, iya kata Pak Wahid ini rumahnya, dan sepertinya masih rapi teman-teman. Tuh kalian bisa melihat halamannya juga masih tertata apik gitu ya, pekarangannya masih bersih. Saya kira memang masih ditempati oleh orang ya, saya nggak tahu siapa ya. Ya seperti ini teman-teman ya, rumahnya ternyata rumah-rumah barangkali dibangun era tahun 1950-an kalau saya nggak salah. Kalau melihat dari bentuknya itu loh teman-teman, desainnya itu ya. Dan sekarang perjalanan kita lanjutkan kembali, Rek. Tujuan kita selanjutnya kemana? Adalah kita akan mengunjungi sebuah kota. Nama dari kota ini adalah kota Jenewa. Dari sini tidak terlalu jauh, teman-teman. Saya beberapa kali ke Kabupaten Franklin ini selalu penasaran ya, kota Jenewa. Karena apa, teman-teman? Karena di kota ini ada semacam farmer market setiap weekend gitu loh. Dan itu advertise-nya selalu ditaruh di pinggir-pinggir jalan di kota Iowa Falls. Makanya mumpung kita melewati kota ini, kenapa tidak coba kita explore seperti apa kota Jenewa ini. Nah, kalau dari yang saya baca, untuk kota Jenewa merupakan sebuah kota yang berada di Franklin County, jadi kabupatennya Kabupaten Franklin, Iowa, Amerika Serikat. Untuk populasi penduduknya di tahun 2020 sekitar 136 jiwa teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besar kotanya ya. Malah kalau saya ini menyebutnya desa teman-teman, bukan kota. Apa hanya satu RT gitu barangkali ya kalau di Indonesia, kurang tahu juga. Dan kalau dari yang saya perhatikan dari sensus tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020, ini mengalami penurunan penduduk teman-teman. Artinya barangkali ya anak-anak mudanya ada yang merantau ke kota atau sudah menikah dan tidak kembali ke kota ini lagi, barangkali seperti itu. Dan untuk panjangnya dari kota ini hanya sekitar 1 kilometer loh teman-teman. Jadi nggak begitu besar ya, memang nggak besar. Seperti itu kalau tentang kota Jenewa, apalagi yang bisa kita jelaskan di sini ya. Kota ini sepertinya kalau dari historinya ya teman-teman, kota ini dimapkan sekitar tahun
1871 dan baru diresmikan menjadi kota sekitar tahun 1903. Kalau saya nggak salah ya, saya butuh untuk mengecek datanya lagi teman-teman. Nanti tak jelaskan bla 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 bla, ternyata salah. Mulutnya Heti yo jangan dipercaya, rek. Datanya hilang, rek. Aku ini doing voice cover seperti ini dan sama baca loh teman-teman ya. Aku baca dari Google, tapi kok hilang, rek. Tadi mana, rek? Menjelaskan malah karu-karuan. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian penasaran tentang kota ini, coba cek di Google aja. Namanya Kota Geneva, Iowa. Untuk kabupatennya ikut Kabupaten Franklin atau Franklin County teman-teman. Jadi ya coba kalian cek sendiri, kalian pelajari sendiri ya. Kiranya seperti itu saja teman-teman penjelasanku siang hari ini seputar Kota Geneva. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan atau suguhkan dari kota ini ya. Apalagi rek yang penting dari kota ini ya, barangkali setiap weekend ada farmer marketnya itu loh teman-teman, dan memang advertise-nya gencar banget ya. Kunjungi Kota Geneva, ada farmer market bla 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 gitu ya. Makanya kenapa saya penasaran ini tadi ngajak Pak White, ayo coba kita lihat seperti apa Kota Geneva. Ternyata ya kotanya kecil banget, cuman seperti ini saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sekilas tentang Kota Geneva ini. Semoga penjelasan saya tidak mulet rek. Ya maaf saja yang menjelaskan juga tidak paham ilmunya. Ini juga harus ngerepek, tahu ngerepek apa teman-teman ya. Nyontek dari data di Google seperti itu teman-teman.